Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra ini merupakan salah satu mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa S1 PIAUD Sutirno Al-Hikmah semester 5. Perkenalkan, saya Putri Ismawati, salah satu dosen sentra itu? PIAUD Sutirno Al-Hikmah. Sentra itu merupakan pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip yang terpusat, fokus dalam lingkaran-lingkaran kecil, bertujuan untuk membangun segenap potensi anak agar otak, tubuh, dan akhlaknya berfungsi secara positif dan optimal. Jadi, model pembelajaran sentra itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan prinsip terpusat. Terpusat pada apa? Terpusat pada minat anak dan kegiatan main. Fokusnya adalah dalam lingkaran-lingkaran kecil. Dalam model pembelajaran sentra itu kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan konsep lingkaran. Konsep lingkaran ini maksudnya adalah anak-anak melingkar dan anak-anak memusatkan atau fokus pada tumpu atau sentra atau pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran ini adalah tempat mainnya anak. Sentra dilakukan dengan menerapkan konsep lingkaran dan konsep sentra bermain. Jadi di dalam model pembelajaran sentra menggunakan konsep bermain. Sebagian besar aktivitas pembelajaran di model pembelajaran sentra itu menggunakan aktivitas bermain. Karakteristik sistem pembelajaran sentra. Pembelajaran berpusat pada pijakan-pijakan main. Pengalaman harus disesuaikan dengan tingkatan usia perkembangan anak dan tingkat intelijensi masing-masing anak. Guru tidak boleh memaksa si cepat untuk menunggu si lambat, begitu pula sebaliknya. Maksudnya di sini adalah dalam satu kelas itu kan terdapat berbagai macam karakteristik anak usia dini. Diharapkan dalam model sentra kita harus menyesuaikan model pembelajaran kita, kegiatan main kita itu dengan tingkat usia perkembangan anak. Si cepat tidak boleh menunggu si lambat. Nah, ketika ada salah satu anak yang tingkat perkembangannya cepat, dia bisa menangkap cepat materi yang kita berikan. Dan ada anak yang agak lambat untuk menangkap materi kita. Nah, si cepat ini tidak boleh menunggu si lambat. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena jika si cepat ini dihentikan dalam proses perkembangannya, maka si cepat ini akan merasa bosan. Jadi kita harus mencari alternatif kegiatan lain. Jadi si cepat ini bisa moving ke kegiatan berikutnya tanpa harus menunggu si lambat. Bahan pengajaran serta cara mengajar guru pada model pembelajaran sentra ini mengikuti tempo dan irama perkembangan setiap anak, termasuk cara belajar, kesukaan, bahan pembelajaran yang cocok bagi anak. Kenapa hal ini terjadi? Karena di model pembelajaran sentra itu kita menerapkan berdasarkan minat anak. Jadi anak bisa memilih aktivitas belajar atau aktivitas mainnya sendiri. Kegiatan pengajaran harus memberikan kemungkinan anak untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan bekerja sama. Nah, dalam masing-masing kegiatan pembelajaran itu diusahakan memungkinkan anak untuk bisa berinteraksi dengan sesama temannya, bersosialisasi, dan bisa bekerja sama. Jadi kita juga bisa membuat kegiatan main itu dengan cara kelompok. Prinsip sistem sentra. Prinsip utama bagi model sentra adalah menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bergerak atau moving dari satu aktivitas pembelajaran ke aktivitas pembelajaran lainnya dengan memanfaatkan penggunaan 5 panca indera. Jadi di dalam model pembelajaran sentra, anak ini bisa moving ke kegiatan. Satu sentra bisa ada 3 sampai
8 kegiatan sehingga anak dalam satu hari itu bisa berpindah-pindah untuk melakukan kegiatan pembelajaran lain. Prinsip model sentra. Di sini yang pertama ada keterpaduan antara bentuk klasikal dan individual. Di dalam model sentra ini kita memadukan antara pembelajaran klasikal dan individual. Kita harus dapat memberi kesempatan pada anak yang memiliki tempo dan irama perkembangan yang berbeda untuk berinteraksi, sehingga pendidikan tidak hanya mementingkan aspek individu, tetapi juga aspek sosial anak. Mandiri. Di dalam model sentra ini, kemandirian anak dalam mengerjakan tugas hanya dapat dilaksanakan jika setiap murid dapat ditumbuhkan oktoaktivitasnya. Maksudnya di sini, di dalam model sentra ini kita juga melatih kemandirian anak untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Oktoaktivitas itu merupakan guru memberikan kemerdekaan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya dan memberikan tugas terstruktur yang memungkinkan anak untuk menyelesaikan tugas secara tertib dan tuntas. Tuntas yang dimaksud ini adalah memenuhi kriteria yang telah dibuat oleh guru. Prinsip yang keempat yaitu bebas menentukan tugasnya. Masing-masing murid dapat memilih yang akan dipelajari terlebih dahulu. Ia bebas menentukan waktu penyelesaiannya serta alat yang akan digunakan untuk menyelesaikan. Belajar sosialisasi. Untuk mengembangkan sosialitas, guru dapat memperbolehkan murid menyelesaikan tugas tertentu secara bersama-sama. Jadi, misalnya ada sebuah tugas, ini bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan temannya. Pendekatan dalam model pembelajaran sentra. Yang pertama ada inquiry, yaitu memahami bahan kajian menggunakan bahasa sendiri berdasarkan apa yang anak lihat, apa yang anak amati, dan apa yang dialami oleh anak, atau berdasarkan pengalaman belajar anak. Kemudian pendekatan berikutnya adalah Children Center. Kegiatan belajar berpusat pada aktivitas dan pengalaman belajar anak. Discovery. Memusatkan kegiatan pembelajaran pada aktivitas untuk menemukan sendiri aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai melalui pengalaman yang dirancang dan diciptakan oleh guru. Jadi dalam model pembelajaran sentra ini, anak bisa menemukan sendiri aspek pengetahuannya tanpa didikte oleh guru. Ini adalah metode-metode pembelajaran dalam model sentra. Ada metode diskusi, ada metode kerja kelompok, metode observasi, metode resitasi, sosiodrama, tanya jawab, demonstrasi, penemuan, dan eksperimen. Ciri khas model pembelajaran sentra. Yang pertama ada learning by doing, learning by stimulating, dan learning by modeling. Learning by doing ini adalah pembelajaran dengan melakukan, to do. Jadi anak belajar itu langsung praktek, langsung beraktivitas. Learning by stimulasi, pembelajaran dengan cara memberikan stimulasi kepada anak. Jadi kita sebagai guru ini memberikan stimulasi bisa melalui demonstrasi atau melalui alat dan bahan main yang telah kita sediakan. Learning by modeling, pembelajaran melalui model. Model ini bisa diberikan oleh guru atau diberikan dari teman sebaya yang tingkat perkembangannya lebih tinggi daripada anak lain. Istilah-istilah dalam model sentra. Yang pertama ada densitas. Densitas itu merupakan ragam main
dalam masing-masing sentra. Ragam main ini maksudnya adalah macam-macam aktivitas main yang berada dalam masing-masing sentra. Yang kedua adalah intensitas. Intensitas itu merupakan waktu yang dibutuhkan dari setiap densitas. Jadi, masing-masing kegiatan main itu kan ada waktu yang diperlukan. Nah, waktu yang diperlukan ini disebut dengan intensitas. Pijakan. Pijakan merupakan dukungan main yang disesuaikan dengan perkembangan anak yang diberikan sebagai pijakan untuk mencapai tahapan perkembangan yang lebih tinggi. Jadi pijakan ini dalam arti lainnya merupakan bantuan. Aktivitas bantuan untuk anak agar anak ini bisa mencapai tahapan perkembangan yang lebih tinggi. Pijakan-pijakan dalam sentra sendiri itu terdapat 4 pijakan. Yang pertama ada pijakan lingkungan, yang kedua pijakan sebelum main, yang ketiga adalah pijakan saat main, dan yang terakhir adalah pijakan setelah main. Pijakan lingkungan ini merupakan kegiatannya adalah guru menata ruang main anak atau menata ruang sentra sedemikian rupa sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Pijakan sebelum main itu merupakan pijakan di mana aktivitas main sentra dilakukan sebelum aktivitas main sentra. Kegiatan-kegiatan pada pijakan sebelum main ini misalnya adalah kegiatan pembukaan seperti diskusi tema hari ini, story reading, kemudian membaca doa, bernyanyi tentang tema, terus membacakan aturan permainan, kemudian menambahkan atau memberikan kosakata main, kemudian menjelaskan aturan-aturan bermain dan macam-macam aktivitas main atau densitas yang telah disiapkan oleh guru. Pijakan saat main. Pijakan saat main itu adalah kegiatan main anak dalam sentra. Pada kegiatan di pijakan saat main ini adalah anak melakukan aktivitas bermain sesuai dengan densitas yang telah diberikan oleh guru. Pijakan setelah main ini dilakukan setelah selesai aktivitas bermain. Kegiatan yang bisa dilakukan di pijakan setelah main adalah kegiatan penutup seperti recalling, kemudian penguatan tentang aturan main hari ini, siapa yang telah mengikuti aturan bermain, siapa yang harus lebih semangat lagi atau lebih mentaati aturan bermain lagi, kemudian membahas ulang tentang kegiatan main hari ini, menyampaikan hasil karya anak, dan SOP pembelajaran. SOP pembelajaran ini ya misalnya melakukan doa-doa sebelum pulang atau sebelum istirahat. Langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran sentra. Sebelum anak-anak datang atau sebelum anak-anak masuk ke dalam ruangan sentra, langkah-langkah pembelajaran sentranya seorang guru harus melakukan pijakan lingkungan atau menata ruang bermain anak. Penataan ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Kemudian di awal ada kegiatan pembukaan. Kegiatan pembukaan ini dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit. Kegiatan yang berada dalam kegiatan pembukaan antara lain pengalaman gerak kasar, diskusi tema besar, dan SOP. SOP di sini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan oleh lembaga sekolah tersebut. Misalnya, kalau
kita biasanya ada pembacaan Asmaul Husna, kemudian pembacaan surat-surat pendek sebelum memulai kegiatan, dan SOP lain, SOP pembukaan yang lain. Setelah berikutnya adalah materi pagi kurang lebih 30-45 menit. Materi pagi ini adalah pelaksanaan pembelajaran di luar kegiatan inti sentra. Di sini bisa digunakan untuk mensiasati adanya buku atau LKS yang telah digunakan oleh lembaga sekolah. Jadi materi pagi ini untuk mengerjakan LKS atau majalah yang telah ada. Materi pagi ini diusahakan tidak terlalu lama, jadi berkisar antara 30-45 menit saja. Setelah materi pagi selesai, kita melakukan istirahat atau makan bersama, kurang lebih dilaksanakan 30 menit. Setelah makan bersama atau istirahat, kita bisa masuk, anak-anak dikondisikan untuk masuk ke dalam sentra masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah diberlakukan. Nah, setelah anak masuk di dalam ruangan sentra, disinilah kegiatan inti atau kegiatan sentra itu berjalan. Di dalam kegiatan inti atau sentra ini berjalan, ada 3 pijakan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pijakan pengalaman sebelum bermain, pijakan pengalaman selama bermain, dan pijakan setelah bermain. Setelah selesai selama kurang lebih 1,5 jam dalam kelas sentra, kemudian anak-anak dikumpulkan kembali pada suatu ruangan untuk melakukan kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini biasanya berisi tentang diskusi, memberikan informasi tentang kegiatan esok hari, dan yang terakhir adalah SOP sebelum pulang. Macam-macam model pembelajaran sentra. Di dalam model pembelajaran sentra itu terdapat berbagai macam sentra yang bisa dibuka. Yang pertama ada sentra bahan alam dan syain, sentra balok, sentra seni, sentra bermain peran, sentra persiapan, sentra agama, dan sentra musik. Catatan penting yaitu jumlah sentra yang bisa dibuka oleh sebuah lembaga itu bisa disesuaikan dengan jumlah kelas atau rombel yang dimiliki oleh lembaga sekolah tersebut. Misalnya, lembaga sekolah Anda memiliki 6 rombel atau 6 kelas, maka lembaga sekolah Anda bisa membuka 6 sentra. Misalnya lagi lembaga Anda mempunyai hanya 4 rombel atau 4 kelas, ya berarti kita dalam 1 minggu bisa membuka 4 sentra. Demikian pemaparan awal tentang materi model pembelajaran sentra. Untuk lebih lanjut, ikuti lagi pemaparan tentang materi-materi ajar berikutnya dalam channel YouTube saya ya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.